Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki atau mengajak kepada suatu petunjuk, baik berupa ilmu maupun hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, maka baginya pahala orang yang mengikutinya, dan itu tidak mengurangi dari pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Maka dari hadis ini kita ambil sebuah faedah yang sangat besar, bahwasanya setiap dari kita mestilah menjadi sinar petunjuk dan cahaya penerang bagi orang-orang di sekitar kita. Karena barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya, sebanyak orang-orang yang mengikutinya. Tidak harus berupa menyampaikan ceramah, tidak harus berupa memberikan hadis-hadis atau memperingatkan orang dengan khutbah-khutbah, tetapi bisa juga dengan tindakan-tindakan sederhana yang membuat orang tertarik untuk berbuat kebaikan. Maka hal itu juga termasuk ke dalam hadis tersebut. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan bahwasanya kita sedang berada dalam sebuah kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan di masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu tusolli ala ahadikum
madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis. Taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Para malaikat senantiasa bersolawat, yakni mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berada di masjid atau berada di tempat dia sholat. Selama dia belum keluar dari masjid itu atau belum berhadas, para malaikat terus berdoa, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, limpahkanlah rahmat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu kebaikan yang pertama, Bapak. Kebaikan berada di dalam masjid. Kemudian kebaikan berada di majelis ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum atau sekumpulan hamba-hamba Allah di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, mengucapkan atau membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, dan saling mengajarkan di antara mereka apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, kecuali karena sebab hal tersebut turunlah rahmat kepada mereka atau sakinah kepada mereka, ketenangan, bahwa syarifumur, dan mereka itu diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, para malaikat berdesakan menyaksikan dan mendoakan mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan para malaikat pun juga menyebut nama-nama mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kebaikan yang kedua. Yang pertama tadi adalah kebaikan ketika kita berkumpul di dalam masjid. Dan yang kedua adalah kebaikan ketika kita berada di majelis ilmu. Maka tidaklah merugi orang-orang yang menghadiri kajian, menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri halaqah-halaqah yang isinya adalah saling mengingatkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan di dalam majelis ilmu. Saya akan bercerita sedikit mengenai keadaan majelis kita pada tahun 2010 atau 2000-an awal, 2010 ke atas. Saat itu saya masih umur sekitar SMP atau SD. Dan dibukalah kajian untuk wilayah Labuan Batu dan sekitarnya itu di Masjid Raya Al-Ikhlas. Itu masjid yang di ujung bandar sekarang, Antokrapat. Di situ dibuka kajian yang saya ketahui pertama kali, yang membahas tentang fikih, hadis maupun akidah. Para jamaah pun antusias berdatangan dari segala penjuru dari Kabupaten Labuan Batu dan sekitarnya. Datang ke kajian itu yang kalau tidak salah karena itu pada malam Ahad.
Karena besoknya libur, jadi berdatanganlah orang-orang untuk menyaksikan kajian itu. Sekalian juga mungkin malam Ahad, malam mingguan dengan kegiatan yang bermanfaat. Dimulai kajian sekitar pukul 9 lebih kurang dan selesai kira-kira pukul 10. Di dalam kajian itu begitu antusias para jamaah untuk mengambil ilmu-ilmu dari pengisi kajian, dari ustadz-ustadz yang mengisi kajian tersebut, baik dengan mencatat, baik dengan merekam. Jadi HP itu Pak diletakkan di meja ustadz biasanya. Dan saat itu belum terbetik atau terfikirkan untuk mengunggahnya atau menguploadnya ke media seperti YouTube atau Facebook, karena saat itu fiturnya belum ada. Jadi para jamaah waktu itu mencatat dan merekam dalam bentuk MP3 kajian tersebut. Dicatat, direkam, kemudian setelah kajian bisa disaksikan pada masa itu para jamaah itu begitu antusias membeli barang-barang atau membeli jualan yang digelar oleh panitia saat itu. Dan jualannya itu Pak bukan jualan baju-baju atau jualan parfum-parfum, enggak itu aja. Malah yang paling laris dibeli pada saat itu adalah buku. Yang paling laris dibeli pada saat itu adalah buku. Jadi panitia kajian itu menggelar banyak sekali buku-buku, baik yang berupa buku-buku kecil gitu, yang buku-buku saku, atau buku-buku yang sebesar kira-kira buku notes itu, atau bahkan buku-buku tebal yang ditulis tidak hanya dari ulama Timur Tengah yang diterjemahkan, melainkan juga dari ustadz-ustadz kita seperti Ustadz Yazid dan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah wa rahimahullah ta'ala. Jadi begitu. Jadi rutinitas setiap pulang kajian itu biasanya membawa oleh-oleh, baik berupa parfum, baju-baju, dan buku. Di pulang kajian membawa buah tangan. Tidak hanya ilmu yang tertulis atau terekam, tetapi juga buah tangan berupa barang-barang. Dan suasana saat itu betul-betul tentram gitu. Persaudaraannya sangat erat, saling menguatkan antar satu jamaah dengan jamaah yang lain. Dan sangat kita rindukan sekali suasana pada zaman itu, Bapak-bapak. Ketika kajiannya itu betul-betul hidup, betul-betul hidup dengan suasana keilmuan, suasana yang betul-betul khidmat. Dan juga ini pengalaman saya pribadi, Bapak-bapak. Di antara peninggalan orang tua saya selesai kajian itu adalah sebuah buku notes. Buku notes yang isinya itu catatan-catatan kajian yang ditulis atau diambil kajian itu dari Ustadz Abu Aliyah, Ustadz Nuruddin Bukhari, dan Ustadz lainnya yang pada saat itu mengisi kajian di situ. Banyak itu sedikit kajiannya, mulai dari fikih-fikih tentang perdagangan, fikih muamalah,
fikih ahkamul janais, fikih sholat, dan tentang kajian tematik. Saya buka, isinya betul-betul sangat menggugah semangat saya untuk memperdalam ilmu ini, Bapak. Memperdalam ilmu ini, dan semakin menggugah minat saya untuk mengambil pendidikan ke jalur agama. Dulu saya itu tidak tertarik, gitu. Maksudnya Bapak, ya agama lah. Gitu. Ya, karena prospek untuk kehidupan duniawi yang lebih jelas itu tentunya pendidikan dunia. Jadi dokter, jadi apoteker. Dulu saya mengambil jurusan apoteker. Namun ketika saya melihat catatan tersebut, tergugah minat saya gitu. Apakah agama ini hanya sebatas ini yang saya ketahui gitu. Dan mulailah muncullah minat saya dikarenakan melihat catatan ayah saya tersebut. Dan juga buku-buku yang ayah saya beli selepas atau sepulang kajian. Saya baca, saya buka bukunya, menarik gitu. Dan buku yang sangat menggugah minat saya waktu itu adalah tentang mereka lah para sahabat, yang berisikan kisah-kisah para sahabat yang diterbitkan oleh Pustaka Tibyan. Itu kisah-kisah pendek yang ditulis dengan bahasa sastra oleh penulisnya, sangat menggugah itu. Kalau bisa mungkin Bapak-bapak bisa membelinya dan membacanya sendiri untuk menggugah semangat kita dalam berkehidupan kita. Nah, itu mungkin di antara serba-serbi. Jadi itu sebagai penggugah saja. Kita masuk kepada sebelum kita masuk kita tutupkan dulu. Jadi Bapak-bapak, kisah tadi itu tidak hanya sebagai pemanis lidah saja atau pemanis bibir saja, enggak. Tapi itu sebagai pemacu semangat kita untuk membangkitkan kajian kita ini sebagaimana berkahnya kajian kita yang terdahulu. Berkahnya kajian kita yang terdahulu. Jangan sampai ketika sudah mewah, sudah berkembang era digital ini, malah semakin membuat minat kita terhadap ilmu menyusut. Dan ini yang kita hindari. Maka semoga Allah menjaga kita semua tetap berada di atas jalan kebaikan dan jalan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang telah lalu. Kita telah membahas seputar masuk kamar mandi dan bersuci dari hadas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bab baru, yaitu bab siwak. Nah, jadi siwak ini Bapak-bapak, itu maknanya ada dua. Siwak ini maknanya ada dua. Yang pertama maknanya adalah kayu siwak. Maknanya adalah kayu siwak. Nah, kayu itu Pak, yang biasanya kalau orang pulang dari umroh dikasih kayu siwak. Itu alat untuk bersiwak, kayunya. Kemudian yang kedua maknanya adalah kegiatan bersiwak. Kegiatan bersiwak itu namanya juga siwak. Jadi ada dua makna. Yang pertama alat untuk bersiwak. Yang kedua itu adalah kegiatan bersiwak. Kenapa kita harus mengerti dua makna ini? Karena itu ada hubungannya dengan hadis yang hendak kita bahas, Bapak.
yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau bukan khawatir akan menyulitkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak atau untuk siwak setiap kali hendak sholat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nomor hadis 887 di dalam bab bersiwak pada hari Jumat, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor hadis 252 di dalam kitab Toharoh bab bersiwak. Jadi di sini, di dalam hadis ini Rasulullah menggunakan kata siwak. Jadi makna yang mana itu? Bisiwak. Tadi ada dua makna. Yang pertama alat kayu untuk bersiwak. Yang kedua adalah kegiatan bersiwak. Jadi di sini la amartuhum bisiwak. Itu yang mana Bapak? Maknanya yang mana? Akan aku perintahkan mereka untuk siwak. Nah, siwak di sini mana yang kedua? Itu kegiatannya. Kegiatan bersiwak. Maka akan aku perintahkan mereka untuk setiap kali hendak sholat. Maksudnya setiap kali hendak toharoh atau berwudu ketika mau sholat. Karena hadis ini punya dua makna juga, Bapak. Ada yang memaknainya setiap kali hendak berwudu, disitulah ketika berkumur-kumur dia bersiwak, membersihkan mulut. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah ketika hendak takbiratul ihram, qomat, berdiri, bersiwak ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Dan dua-duanya ini insya Allah sahih. Maka di antara faedah hadis ini yaitu taat kadat tasawwufu inda fi'li kulli sholati fariidatin aw nafilatin hatta sholatil janazah. Penegasan bahwasanya bersiwak ini dilakukan setiap kali hendak sholat fardu. Hendak sholat fardu, kemudian hendak sholat sunnah. Kemudian satu lagi ketika hendak sholat jenazah. Karena kenapa kita ambil faedah ini? Karena di dalam hadis tadi lafaz sholatnya itu bermakna umum, segala jenis sholat. Inda kulli sholatin, ketika hendak sholat. Sholat apa itu? Sholat secara umum, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun sholat jenazah.
Kemudian yang kedua, umumul hadis yashmalu sholat as-shaim ba'da zawal. Fayata'akkad fi haqqi shaim an yastaka inda kulli sholatin walau ba'da zawali ka sholatai az-zuhri wal asr. Jadi hadis ini Bapak mencakup seluruh atau segala jenis sholat. Baik sholatnya orang yang tidak puasa, sholat kita pada umumnya, atau sholatnya orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu Bapak boleh dia bersiwak sebelum sholat zuhur dan sebelum sholat asar. Karena ada pendapat di kalangan kita bahwasanya tak boleh kita sikat gigi kalau lagi puasa. Setelah tergelincir matahari tak boleh kita sikat gigi. Karena ada pendapat seperti itu Bapak. Ya kan? Zaman-zaman kita kecil dulu atau zaman-zaman kita muda dulu ada pendapat seperti itu. Gak boleh sikat gigi setelah siang hari bulan Ramadan, nanti batal. Maka hadis ini menegaskan bolehnya seseorang untuk menyikat giginya baik dengan kayu siwak tadi atau kegiatannya bersiwak tadi dengan sikat gigi atau sejenisnya setelah tergelincirnya matahari. Dari mana kita ambil itu Bapak? Indah mulai sholat. Setiap kali hendak sholat. Sholat apa yang terjadi pada siang hari Bapak? Sholat zuhur dan sholat asar sebelum berbuka. Maka boleh bagi kita untuk menyikat gigi baik dengan kayu siwak atau dengan sikat gigi ketika dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, mura'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li ahwali ummatihi wa ra'fatihi bihim haitsu la yulsimuhum bima yakhafu minhu al-masyaqqata alaihim. Bagusnya atau lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keadaan umatnya. Bahwasanya Nabi ketika memerintahkan sesuatu itu sudah menimbang mafsadat dan maslahat untuk umatnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu kecuali beliau sudah mempertimbangkan ini susah enggak dilakukan oleh umatku. Bukan menurut enaknya Nabi. Ketika Nabi nyuruh sesuatu itu sudah dipertimbangkan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi hendak memerintahkan sesuatu sudah tahu Nabi ini susah enggak untuk umatku. Kalau misalnya Nabi, qadarullah misalnya, Nabi memerintahkan kita untuk bersiwak setiap kali sholat berjamaah. Yang tak siwak batal sholatnya karena tak bersih mulut misalnya. Tak dianggap bersuci contohnya. Maka ini termasuk menyusahkan kita. Dan ini bertentangan dengan sabda Nabi, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Maka Nabi tidak memerintahkan kecuali yang mudah.
Maka setiap perintah Nabi Bapak-bapak itu perintah yang insya Allah mudah untuk kita kerjakan. Termasuk juga perkara siwak ini. Dari mana kita ambil faedahnya? Dari yang kalimat yang pertama. Laula an asyukku ala ummati. Kalaulah sekiranya bukan karena khawatir umatku jadi payah, mau sholat aja paksa bersiwak, gitulah bahasa. Maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Jadi apa faedahnya Bapak-bapak? Agama ini mudah. Dan Nabi tidak menyuruh kecuali yang apa Bapak? Yang mudah. Nabi tidak menyuruh kita kecuali yang mudah. Nah, itu faedah yang ketiga. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua dari bab ini. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman. An Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi dahulu ketika bangun tidur di malam hari menyikat mulutnya atau menyikat giginya dengan siwak. Ketika bangun tidur di malam hari menyikat giginya dengan siwak. Nah, jadi ini adalah sunnah fi'liyah. Kok tadi Nabi memerintahkan kita untuk bersiwak. Perintah secara lisan, secara langsung dari Nabi untuk bersiwak. Dan ini adalah perbuatan Nabi dalam bersiwak. Jadi ketika Nabi bangun tidur di malam hari untuk melaksanakan sholat, beliau menyikat giginya dengan siwak. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis nomor 245, bab as-siwak, kitab Al-Wudu bab siwak. Dan Al-Imam Muslim dalam kitab Thaharah bab as-siwak, nomor hadis 255. Nah, di antara faedahnya yaitu yang pertama, masyru'iyyat tasawwuqi indal qiyami minan naum wal mubalaghati fi la siyama liman yuridu as-shalah. Disyariatkannya bersiwak ketika bangun dari tidur dan bersungguh-sungguh ketika kita menyikatnya. Apalagi ketika kita hendak melaksanakan sholat. Nah, maka bisa kita lihat bahwa biasanya ketika orang-orang tua kita bangun tidur itu ke kamar mandi, nyikat mulut, nyikat giginya itu sampai hampir termuntah gitu. Dan itu ada dalilnya Bapak-bapak. Ada dalilnya. Nyikat gigi sampai gitu, sampai
sampai keluar apanya gitu, nafas terakhirnya. Ada dalilnya di dalam kitab ini juga. Ada dalilnya dalam kitab ini. Apa dalilnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, yaitu Abu Musa radhiyallahu anhu, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yas'aku bisiwakin rotbin." Qala wa tarafus siwaki ala lisanihi wa huwa yaqulu was-siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Abu Musa menjelaskan di sini, aku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan siwak itu berada di mulut beliau. Nah, jadi Rasulullah itu Pak, yang bertengger di mulutnya itu siwak. Kalau kita, wallahu taala a'lam, entah itu lollipop, nggak tahu kita, pipet, atau itulah. Jadi beliau yang bertengger di mulutnya itu siwak. Datang sahabat, ada siwak di mulut beliau. Dan beliau mengikatkan siwaknya itu sampai beliau hampir muntah. Sampai mengucapkan gitu. Itu kalau kita nyikat gigi biasanya Bapak, kedalaman, kena ke anak lidah itu hampir muntah gitu. Jadi itu Rasulullah mengikatkan siwak itu ke dalam gigi beliau, ke dalam mulut beliau sampai hampir muntah. Ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau itu hendak mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Muntah itu hampir muntah. Jadi perbuatan orang-orang tua kita itu ketika menyikat gigi di kamar mandi hampir muntah itu ada dalilnya Allah. Jadi jangan diketawain gitu. Muntah wah ini gitu kan. Menyikat gigi aja kok sampai segitunya gitu. Ada dalilnya. Dan bahkan hadis sahih bukan hadis dhaif, bukan hadis munkar. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Wudu bab bersiwak. Nomor hadis 4244 dan Al-Imam Muslim dalam kitab At-Thaharah bab bersiwak nomor hadis 254. Jam berapa kita? Terlanjut. Masalahnya aja. Baik. Ada satu pembahasan lagi, tapi ini agak bikin pening. Karena agak berbelit ya pembahasannya. Tapi insya Allah kita akan sederhanakan. Bismillah. Nah, itu untuk bab siwak. Kita masuk kepada bab yang baru yaitu al-mashu al-khuffain, mengusap dua sepatu saat berwudu. Kelihatannya ini kayak gak masuk akal gitu ya. Kelihatannya ini ngapain kita ngusap-ngusap sepatu gitu. Kan kita berwudu biar supaya air itu meresap ke kulit kita, bukan ke sepatu. Nah, azan. Baik, kita pending sejenak untuk azan.
Bismillah. Jadi kita lanjutkan Bapak-bapak. Bab mengusap dua sepatu ketika berwudu. Dan bab ini Bapak-bapak adalah penegas bahwasanya syariat itu dilandasi atas dalil, bukan logika. Dilandasi atas dalil, bukan logika. Karena kalau dilogikakan, bersuci, berwudu itu membersihkan anggota tubuh, tangan, kaki, wajah, mulut, hidung, dan anggota-anggota tubuh
Sepatu, anggota tubuh nggak apa-apa. Sepatu, kaos kaki, anggota tubuh nggak apa-apa. Hah? Anggota tubuh atau tidak? Kaos kaki? Tidak. Tapi boleh dibasuh saat berwudu. Boleh diusap saat berwudu. Nah itulah uniknya syariat Islam. Landasannya adalah dalil, bukan akal. Kalau landasannya akal, ngapain coba usap sepatu itu? Memang sanggup kita usap sepatu itu? Tidak. Jadi bab mengusap sepatu ini selain bab fikih juga termasuk bab akidah yang mengatakan secara tersirat bagi diri kita bahwasanya agama itu landasannya dalil. Dan mengusap khuf ini bapak-bapak hanya dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah. Karena orang Syiah tidak menganggap itu. Karena orang Syiah itu apa? Landasan mereka itu akal. Makanya kata sebagian ahli pikir, bukan ahli ilmu, ahli pikir, orang Syiah itu terdepan dalam bidang logika karena mereka mendahulukan akal, bukan dalil. Makanya banyak kajian-kajian orang Syiah itu yang bernafaskan filsafat Islam, seperti dinukil oleh beberapa ahli fikir. Jadi ini hanya dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan telah diakui bahwasanya mengusap khuf ini mutawatir diriwayatkan oleh Nabi. Apa makna mutawatir itu, Bapak? Mutawatir itu maknanya seluruh atau mayoritas sahabat meriwayatkan bahwasanya mereka pernah menyaksikan Nabi mengusap khufnya, mengusap sepatunya ketika wudu. Itu namanya mutawatir. Dan mutawatir ini derajat kebenarannya itu hakul yakin. Kalau sudah mutawatir bapak, maka derajatnya hakul yakin. Nah, itu mengusap. Kemudian kita masuk kepada fikihnya. Mengusap khuf ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama, khuf atau sepatu yang dipakai itu menutupi seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh. Menutup seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh. Jadi kalau cuma sendal bapak, kalau mengusap itu namanya, karena cuma menutupi bagian bawahnya saja. Atau sepatu apa namanya yang cuma dimasukkan gitu ya, slap gitu, yang tak ada dia menutup bagian atas, itu dia tidak termasuk. Maka yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu sepatu pantofel, sepatu pantofel atau sepatu bot, sepatu bot. Jadi bapak-bapak kalau di ladang kita, tak usah kita buka sepatu bot itu untuk berwudu, cukup kita usapkan saja. Karena dia sudah menutupi seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh. Itu yang pertama, menutup seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh. Yang kedua, tidak terdapat robekan di bagian khufnya.
atau di bagian kaos kakinya. Kalau kita misalnya pakai kaos kaki bapak-bapak atau pakai sepatu bot, ada lubang segini misalnya, lubang koyak dia. Maka ini juga tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena dia tidak menutupi bagian yang wajib dibasuh. Misalnya kita pakai sepatu bot, ternyata koyak ujungnya itu. Jadi menganga dia, lapar dia. Ingin makan dia. Sepatu bot itu. Nah itu juga tidak masuk ke dalam kategori khuf yang dibolehkan. Jadi apa yang pertama tadi Bapak? Menutup seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh. Yang kedua, tidak ada robekan. Yang ketiga, masih berada di dalam jangka waktu mengusap khuf. Maksudnya gimana ini? Jadi mengusap khuf ini bapak-bapak ada jangka waktunya, ada tenggat waktunya, ada deadline-nya, ada kuotanya, ada kuotanya. Untuk orang yang mukim boleh mengusap khuf atau mengusap sepatu itu selama 1 hari 1 malam. Kemudian untuk orang yang bersafar boleh mengusap selama 3 hari 3 malam. Kapan dihitungnya ini? Kapan dimulai jangka waktu ini? Yaitu ketika dia pertama kali pakai sepatu. Itu yang pertama. Pendapat yang pertama ketika dia pertama kali pakai sepatu. Misalnya bapak-bapak, dia pakai sepatu jam 7 misalnya. Maka tenggat waktunya abilisnya misalnya jam 7 pagi. Tenggat waktunya adalah dari jam 7 pagi tersebut sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Itu dia. Untuk orang yang mukim. Kemudian untuk orang musafir 3 hari kemudian. Pada jam 7 malam. Kemudian pendapat yang kedua adalah ketika pertama kali berhadas dan mengusap khufnya. Misalnya ketika tadi pakai jam 7 berhadasnya jam 9. Maka pendapat yang kedua ini menyatakan mesti dihitung dari terakhir kali dia berhadas dan mengusap khufnya, yaitu jam 9 tadi. Maka dimulai dari jam 9 pagi sampai berakhir jam 9 malam. Itulah jangka waktunya. Mari Bapak pentingnya ya. Agak mumet ini. Karena pula udah angka-angka dianya. Apapun pening gitu. Ini insya Allah udah sederhana kali nih Bapak. Udah sederhana, tapi kita akan coba sederhanakan kali. Jadi waktu mengusap khuf ini ada jangka waktunya. Interval, bahasa kerennya. Interval waktunya. Dari kapan ke kapan? Dari jam berapa ke jam berapa? Nah, itulah pertanyaannya. Kalau pendapat pertama, dari pertama kali pakai sepatu, Bapak. Sepatu, khuf. Nah, mulailah boleh kita mengusap. Dari situlah dia mulai. Yang kedua itu ketika kita berhadas. Misalnya mohon maafnya, buang angin. Gitu. Buang angin. Berwudu kita ketika memakai sepatu tadi. Kita wudu, kemudian kita usap sepatunya. Dari situ apanya? Titik awalnya. Sampai nanti 1 hari 1 malam. 1
atau 3 hari 3 malam untuk musafir. Itu nantilah itu ya Bapak, soalnya agak penting itu ya. Nantilah insya Allah kita bahaskan di pertemuan berikutnya atau pertemuan yang lain. Kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat yaitu dalam keadaan suci ketika memakai khuf. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita berwudu terlebih dahulu dengan wudu yang normal, wudu yang sempurna secara normal, yaitu dengan mencuci kaki kita. Setelah itu boleh kita pakai sepatu dalam keadaan yang suci, dalam keadaan sudah berwudu tadi Bapak-bapak. Suci kita pakai sepatu, kita pakai kaos kaki tadi, barulah boleh kita mengusap khuf kalau kita bakal pakai saat pakai sepatu. Ini paham Bapak-bapak? Cuma jadi kita dalam keadaan suci dulu, kita pakai sepatunya. Bah kalau kita tengah jalan, buang angin kita. Baru habis itu berwudu, kita usap khufnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima tidak ada. Nah, sampai 4 aja. Kemudian tata caranya bagaimana? Yaitu dengan mengusapkan air, menyapukan air ke bagian atas khuf. Bagian atas khuf saat kita dalam keadaan mencuci kedua kaki, diusapkan. Kenapa tak bagian bawahnya? Itulah Bapak-bapak, bahwasanya agama ini berlandaskan kepada dalil. Pernah juga ditanyakan sama Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan ini, ya Ali, radhiyallahu anhu, kenapa kita ngusap khuf itu mesti di atas? Nah, ini mencoba berlogika melawan sahabat. Mencoba berlogika. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, kalaulah agama ini berlandaskan logika, maka mengusap bagian khuf yang bawah itu lebih utama daripada yang atas. Karena bagian mana yang jorok, Pak? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Kena lumpur, kena tanah, kena debu, bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Tapi yang Nabi suruh usap bagian mananya? Atas. Oh iya, itu untuk kaifiat mengusap khuf. Mungkin itu aja ya Bapak. Soalnya sudah mau sholat kita. Meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh kita mengakhirkan isya, tapi tak lumrah di kalangan masyarakat kita. Jadi mungkin itu saja, kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita sambung lain waktu. Apa yang berupa kebaikan dan hidayah dan ilmu yang bermanfaat, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada pertanyaan Bapak-bapak? Atau ada pertanyaan? Atau sudah kita cukupkan? Dan apabila itu berupa kekurangan baik dari segi penyampaian materi atau ilmu yang disampaikan, maka itu dari saya pribadi hanya kepada Allah lah kita meminta ampun, dan kepada Bapak saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.